Washington News and Talk. Pendengar, Komisi 1 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Netralitas TNI. Pembentukan ini untuk memantau komitmen TNI dalam menjaga netralitas di pemilu 2024 mendatang. Diketahui pembentukan Panja Netralitas TNI usai pelaksanaan Fit and Proper Test calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pada Senin lalu 13 November 2023. Lalu seperti apa penjelasannya? Kami temui Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Al-Basyari. Washington News and Talk. 0215869000 pendengar, Anda juga bisa ikut serta menyampaikan bagaimana komentar Anda. Selamat siang Pak Haris. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haris. Pak Haris, terkait dengan panitia kerja yang sudah dibentuk ini seperti apa ya? Mungkin juga masyarakat wajib mengetahui nih Pak Haris. Ya, Panja Netralitas TNI itu diusulkan oleh salah seorang anggota, dalam hal ini waktu itu Pak Udul Adianto, Wakil Ketua Komisi 1, pada rapat pengawasan Komisi 1 terhadap seluruh mitra Komisi 1, yang waktu itu kita rapat dengan Panglima TNI dan 3 kepala staf. Nah, di sana berkembang dan kemudian muncullah usulan dari Pak Utut untuk membentuk Panja Netralitas TNI. Karena memang dari rapat itu berkembang permintaan dari berbagai anggota agar TNI benar-benar netral dalam pemilu yang akan datang. Nah, akhirnya kemudian setelah itu di rapat intern berikutnya kita sepakati bahwa usulan dari Pak Utut itu kemudian kita sepakati menjadi panja di Komisi 1. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mitra Komisi 1 dalam hal ini TNI itu benar-benar netral dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Demikian. Tapi di samping itu Komisi 1 juga membuat panja pengawasan pemilu. Karena dalam hal ini perlu diketahui bahwa di luar negeri juga diadakan pemilu terhadap warga negara Indonesia, berarti melibatkan Kementerian Luar Negeri. Kemudian juga melibatkan Kominfo dalam lalu lintas media sosial dan zakat internet, kemudian BSSN dan lain sebagainya. Sehingga ada 2 panja yang dibentuk, Panja Netralitas TNI dan Panja Pengawasan Pemilu untuk di luar TNI. Oke. Jadi ada 2 poin besar ya. Namun kita ke panja. Ada 2 panja ya. Baik, kita fokus ke netralitas TNI terlebih dahulu. Ini lahir, apakah ada rasa kekhawatiran terkait hal ini? Adanya tidak netral sebagainya nih Pak Haris. Ya, lahir karena dalam rapat itu berkembang bahwa seringkali aparat di bawah itu kemudian walaupun sudah diinstruksikan untuk netral, kadang juga tetap saja ada pemihakan terhadap salah satu peserta pemilu. Tidak cuma capres, tapi juga caleg juga demikian. Gitu. Jadi agar seluruh aparat TNI, karena dia nanti kan menjadi salah satu pengaman ya, petugas pengamanan pemilu di bawah komandonya polisi kan. Nah, sehingga kita berharap Babinsa yang ada di seluruh Indonesia bisa benar-benar netral dan betul-betul menjaga keamanan begitu. Jadi harapannya seperti itu. Baik, apakah hanya TNI saja, pihak kepolisian apakah juga nanti juga akan disamakan seperti ini, Pak Haris? Jika memang ini menjadi sebuah pertanyaan dari masyarakat. Iya. Apakah juga nanti akan ditiru? Saya rasa biasanya begitu. Oke. Cuma karena itu menjadi Komisi 3 tanyakan coba nanti. Iya, karena juga akan menjadi sebuah pertanyaan dari masyarakat. Memang posisinya beda komisi untuk membahasnya, namun apakah artinya jika ini baik, berarti beberapa instansi pemerintahan atau mungkin khususnya Polri dan juga TNI juga ikut serta untuk bisa netral semuanya nih Pak Haris ya? Ya, harapannya seperti itu. Itu. Lalu poin-poin apa Pak yang menjadi perhatian pokok utama? Jika dilanggar, apa punishment yang juga akan didapatkan oleh TNI yang juga tidak netral dalam pelaksanaannya nanti? Ya, kemarin juga bahkan hampir seluruh pertanyaan dalam fit proper test calon Panglima itu juga menyinggung netralitas TNI.
Dan Panglima yang insya Allah segera akan dilantik itu Pak Jenderal TNI Agus Subianto juga menjawab dengan tegas. TNI nanti kalau saya sudah dilantik di bawah kendali komando saya akan pastikan bahwa mereka netral dalam pelaksanaan pemilu 2024. Jika terdapat TNI yang tidak netral, maka pasti akan dikenakan sanksi. Demikian kata Pak Agus Subianto kemarin. Baik, namun untuk sanksi seperti apa dan apa yang harus dihadapi jika ada TNI yang belum netral, yang tidak netral, artinya ini belum digambarkan secara jelas itu Pak Syahri ya, Pak Haris ya? Nah, mungkin nanti tentunya kan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di TNI, ditambah juga mungkin nanti masukan-masukan dari Panja, saya kira begitu. Oke. Dan untuk Panja ini sendiri sudah mulai bekerja kapan ini Pak Haris? Kemarin sudah ditetapkan, Panjanya disepakati, termasuk ketuanya sudah disepakati, ketuanya Pak Utut Adianto dari PDIP. Dan saya kira sejak kemarin, rapat intern kemarin sudah bisa berlaku mulai bekerja. Mungkin minggu depan ya, mungkin sudah mulai bekerja. Ini diawali dari sosialisasi dan edukasi kepada TNI di seluruh wilayah Indonesia. Diawali mungkin seperti itu Pak Haris ya? Nanti biarlah Panja yang akan membicarakan itu. Tapi di sisi lain dari pembentukan Panja ini masyarakat juga bisa ikut serta melaporkan Pak Haris ya? Oh, sangat mungkin. Justru itu kita harapkan partisipasi masyarakat kalau misalnya terdapat ketidaknetralan dari TNI yang menjadi bidang Komisi 1 itu ya sampaikan kepada Panja, masukan kepada kami, pasti nanti akan kami tindak lanjut di dalam Panja begitu. Jadi ini untuk Panja ini kan ada tim inti Pak ya di nasional hingga nanti mungkin juga akan tersebar di beberapa wilayah kabupaten kota di Indonesia ya. Ya, Panja ini beranggotakan separuh dari anggota Komisi 1 ya. Nanti separuh yang lain menjadi anggota Panja pengawasan pemilu untuk mitra Komisi 1 di luar TNI begitu. Karena harus bagi tugas ya. Ya, bagi-bagi tugas. Tapi di sisi lain seperti yang disampaikan tadi terkait dengan Panja netralitas TNI ini juga nanti akan apakah juga dibentuk di masing-masing daerah di wilayah provinsi, karena juga untuk anggota TNI juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia nih Pak. Kalau kita kan menjangkau TNI seluruh Indonesia Pak. Jadi Panja ini berlaku untuk seluruh Indonesia, termasuk kita juga nanti mungkin akan datang ke beberapa daerah yang untuk mengecek seberapa jauh persiapan untuk memastikan netralitas TNI itu. Saya kira kita juga akan melakukan kunjungan ke beberapa daerah. Oke, baik. Jadi ini menjadi salah satu komitmen dari Komisi 1 untuk bisa menjaga netralitas TNI dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Baik, masyarakat juga diharapkan ini untuk ikut serta menyampaikan jika menemukan atau melihat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh TNI dalam pelaksanaan pemilu nanti. Ini apakah ada cara-cara teknis secara khusus ini Pak? Nanti mungkin secara teknis akan dibahas Panja, tapi kira-kira begini, bisa dimasukkan lewat kanal-kanal DPR RI, tapi juga bisa mungkin ke Komisi 1 juga bisa, Komisi 1 DPR RI juga bisa ke beberapa personel Komisi 1, karena misalnya kalau saya di Dapil 5 masyarakat mau ngasih masukan ke saya juga bisa sampaikan ke saya sebagai anggota Panja juga gitu. Oke, baik. Ini jelas ya, artinya masyarakat juga mengetahui harus lewat mana dalam menyampaikan hal yang dilihat atau ditemukan di lapangan nanti. Itu sampai nanti baik, itu sampai nanti pelaksanaan pemilu Pak ya. Artinya dibentuk di pekan ini sampai nanti mendekati selesai. Akan berakhir setelah selesai pemilu nanti. Oke. Baik, dan nanti kan disampaikan juga bagaimana hasil dari kerja dari Panja ini Pak ya. Betul, rekomendasinya akan kita sampaikan. Ya. Baik. Nah, ini yang kedua tadi juga berhubungan dengan Panja pengawasan pemilu. Ini ruang lingkupnya lebih besar artinya Pak, bukan hanya untuk wilayah internal kita di Indonesia saja. Tadi juga disampaikan bahwa juga di luar negeri masih banyak masyarakat kita yang juga tidak bisa hadir di Indonesia. Karena gitu mitra Komisi 1 salah satunya Kementerian Luar Negeri. Dan mereka juga jangan sampai kemudian KBRI atau konjen RI di mana itu kemudian tidak bertindak netral, itu juga kita perlu awasi gitu.
Untuk teknis juga sama, artinya masih dalam rangka penggodokan agar kiranya juga dalam pelaksanaan juga tidak ada minis gitu Pak ya? Betul, kebetulan untuk yang pengawasan pemilu ketua panjanya saya. Oh baik. Lalu apa yang mungkin menjadi salah satu hal yang bisa ditekankan kepada masyarakat khususnya dalam pengawasan pemilu nanti nih Pak Haris? Intinya begini, karena ketika kami panja pengawasan pemilu ini bekerja, tentunya tidak akan sukses kalau tidak ada partisipasi masyarakat untuk menyampaikan kepada kami. Karena tentunya kan pandangan kami, penglihatan kami terbatas. Jadi mungkin masukan-masukan dari masyarakat akan sangat berarti buat kami. Baik, jadi ini keikutsertaan masyarakat juga dibutuhkan. Artinya nanti mendekati pemilu ini sudah bulan November, di awal, di akhir ini juga sudah masuki masa kampanye. Ini juga menjadi perhatian dari tim panja juga Pak ya? Betul sekali. Baik. Kita ke pendengar ini, Pak Haris, ada pendengar kami dari Serpong, ada Pak Danang. Silakan Pak Danang. Pak, saya mau nanya aja, serius nanya nih. Ini DPR tertekannya cari-cari kerjaan. Jadi pengawasan itu tuh kan kita punya Baswaslu, punya yang lain. Menurut saya lebih dioptimalkan. Nah pertanyaan saya ini serius Pak, pertanyaan. Nah panja itu nanti sekali rapat itu dapat insentif berapa ya Pak satu orangnya? Jadi itu kan bagian dari transparansi anggaran dan keterbukaan di daerah-daerah. Sekali lagi, sekali rapat panja nanti itu dapat amplopnya atau berapa insentifnya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Danang. Nah ini yang mungkin menjadi pertanyaan dari masyarakat Pak. Mungkin boleh langsung ditanggapi Pak Haris. Oh tidak ada, yaitu bagian rapat dari bagian kerja dari rapat-rapat itu bagian dari kerja kami. Nggak ada kita rapat terus dapat amplop itu nggak ada Pak. Sama sekali. Jadi panja-panja selama ini juga nggak ada Pak. Oke. Tapi terkait jadi, dengan tadi yang disampaikan oleh Pak, jangan salah terima seolah-olah bikin panja agar rapatnya dapat duit, nggak ada, sama sekali nggak ada. Ini yang mungkin juga harus diketahui oleh banyak masyarakat nih Pak Haris ya. Iya. Jadi ada dulu mungkin saya nggak tahu, dulu zaman dulu mungkin saya kecil kalau rapat DPR dapat uang duduk, nggak ada sama sekali. Sekarang ya kita digaji untuk rapat begitu. Jadi gitu Pak. Jadi mohon maaf ya. Jadi ini sekaligus klarifikasi bahwa panja-panja ini kalau rapat ya nggak ada apa-apa. Ya dapatlah snack mungkin kalau siang makan siang ada rapat. Kalau rapat makan siang biasa kita memang dapat makan siang. Itu aja, nggak ada. Kalau sekali rapat dapat berapa, nggak ada sama sekali nggak ada. Ya, itu hal yang mungkin masyarakat penasaran juga langsung ditanyakan oleh Pak Danang dan juga langsung ditanggapi oleh Pak Haris ya. Terima kasih ya masukannya ini, malah sekaligus klarifikasi. Baik, Pak Haris, kalau terkait dengan tadi ya, artinya optimalkan pekerjaan yang sudah ada. Memang sih kita ketahui bahwa Komisi 1 rekan kerjanya adalah salah satunya TNI, wajar kalau seandainya harus mengerjakan hal ini. Nah, optimalkan kepada Bawaslu dan sebagainya, apakah juga nanti akan kerjasama dengan mereka nih Pak Haris? Enggak, kita nggak akan ke Bawaslu. Bawaslu itu Komisi 2 nanti gitu. Jadi kami ingin mitra-mitra kami, mitra Komisi 1, Kementerian Luar Negeri, terus kemudian Kominfo, kemudian BSSN, ini benar-benar netral dalam pelaksanaan pemilu nanti. Itu aja. Di mitra kami batasi di mitra Komisi 1 ya. Kita tidak melebar ke tempat lain. Ya. Itu yang perlu kita pahami bersama ya masyarakat ya dan juga pendengar kami. Artinya juga masing-masing komisi punya tanggung jawab dengan mitra kerjanya yang juga harus ada tindakan secara tegas terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024 nanti agar bisa berjalan dengan baik dan juga netral. Baik, sekarang contoh mungkin bayangkan kalau di satu negara jumlah penduduk Indonesia yang ada di sana tersebar di berbagai kota. Mereka untuk datang harus naik angkutan dan mahal, mereka nggak datang. Tapi kemudian misalnya andai KBRI tidak netral, kemudian adalah mereka dicoblosin yang sesuai dengan preferensinya duta besar misalnya, mungkin saja kan seperti itu. Nah ini kita tekankan jangan sampai terjadi seperti itu gitu loh. Ya, karena ini juga ada porsi masing-masing. Kita ke pendengar kembali Pak Haris dari Semarang ada Pak Kabut ini, silakan Pak Kabut. Selamat siang Pak Haris. Ini Mas pendengarnya namanya siapa? Saya dengan Ari Pak Kabut, silakan. Ini saya hanya bertanya saja, nanti jawabannya tak jawab sendiri aja Pak. Ini bertanya sudah tahu jawabannya Pak Kabut. Baik, silakan. Tentara Satpol PP harus netral sebagai wasit ya.
Betul. Nanti jawabannya tak jawab sendiri gitu aja. Jangan ada yang curang gitu aja, tak jawab sendiri nanti di dalam kelas 1 tutup. Terima kasih. Oh baik. Terima kasih Pak Kabut ya di Semarang. Ini mungkin menjadi salah satu harapan dari masyarakat, himbauan juga kepada penyelenggara, kepada beberapa instansi yang juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan nanti, agar kiranya juga tetap berjalan dengan lancar, adil dan netral dari semua calon yang mencalonkan diri nih Pak Haris ya. Mungkin sebagai penutup juga Pak Haris, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat kami terkait hal ini? Ya, perlu kami sampaikan bahwa memang dua panja ini dibentuk oleh Komisi 1 adalah dalam rangka upaya kami melakukan pengawasan terhadap mitra Komisi 1 dalam hal ini TNI. Kenapa TNI kita sendiri? Karena memang mitra kami yang bertugas secara langsung dalam volume yang sangat besar, melibatkan personil sangat besar adalah di TNI. Kemudian sisi lain, pengawasan yang lain memang di seluruh mitra kita, ada Kominfo, luar negeri, BSSN itu demikian juga. Tapi ini kan sifatnya lebih pada kebijakan ya. Sehingga tetap saja kita ingin agar seluruh mitra Komisi 1 bisa berlaku netral dalam penyelenggaraan pemilu. Karena apapun, betapapun nanti namanya panitia pemilihan di luar negeri, itu tetap saja yang terlibat kan orang-orang dari Kementerian Luar Negeri, baik duta besar maupun konsulat jenderal kan begitu. Sehingga kita ingin agar mereka tetap netral. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Haris sudah bersama El Sinta. Ini menjadi salah satu langkah edukasi juga kepada masyarakat terkait dengan sosialisasi terkait dengan panja yang sudah dibentuk ya Pak Haris ya. Terima kasih Pak Haris. Salam sehat selalu Pak Haris. Baik, demikian tadi pendengar narasumber kami Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Al-Masyahari, dan juga terima kasih ya bagi Anda yang sudah ikut serta menyampaikan komentar Anda. El Shinta News and Talk.